Sosiologi dengan nomor induk mahasiswa 181020309. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengendalian internal dan KOSO Framework, di mana KOSO adalah sebuah organisasi dunia khusus membahas pengendalian internal. Adapun 3 tujuan utama pengendalian internal. Namun sebelum kita ke tujuan utama, kita harus tahu apa pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sebuah sistem pengendalian untuk mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan sudah berjalan dengan baik apa belum. Jika sudah berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaannya. Lalu selanjutnya ada 3 tujuan utama pengendalian internal. Yang pertama ada reliabilitas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan harus dibuat secara wajar dan sesuai dengan standar-standar yang berlaku agar laporan keuangan dapat diandalkan. Lalu yang kedua ada efisiensi dan efektivitas operasi, di mana kualitas informasi yang dihasilkan non-keuangan dan keuangan harus akurat agar dapat menghasilkan keputusan yang baik. Terus yang terakhir itu ada ketaatan pada hukum dan peraturan. Sudah jelas dikatakan bahwa kita harus patuh dan taat kepada hukum. Misalnya, hukum tenaga kerja, kita harus membayar karyawan kita sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kesepakatan. Lalu, misalnya hukum pembayaran pajak, perusahaan harus wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab dari pihak auditor, di mana tanggung jawab manajemen yaitu membuat dan menjaga pengendalian internal mereka. Sedangkan dari pihak auditor, mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan pelaporan atas pengendalian internal perusahaan. Pihak manajemen dalam membuat pengendalian internal perusahaan harus dibuat berdasarkan 2 konsep, yaitu reasonable assurance, yaitu jaminan. Laporan keuangan yang dibuat sudah wajar, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi yang akan disampaikan adalah sebuah fakta. Jadi, bukti-bukti tersebut sudah dijamin dengan layak, berdasarkan faktanya. Lalu yang kedua ada inherent limitation, yaitu di sini kita membicarakan orang-orangnya. Jadi kita harus memperhatikan kompeten karyawan untuk memungkinkan pengendalian internal menjadi efektif. Karena sebagus-bagusnya sistem, jika manusianya tidak melaksanakannya dengan baik akan sama saja. Ada pun 2 kunci aspek penilaian manajemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu harus mengevaluasi desain dan pengendalian dari pengendalian internal. Kenapa? Karena pengendalian internal dapat dikatakan efektif dan efisien setelah dievaluasi. Dan hal ini digunakan untuk mengetahui apakah internal kontrol dapat mencegah adanya saji atau tidak. Lalu yang kedua, harus melakukan tes terhadap efektivitas operasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah desain pengendalian internal dijalankan sesuai dengan prosedur atau sesuai rencana atau tidak. Terus apakah orang yang menjalankan pengendalian memiliki otoritas dan kualifikasi yang sesuai atau tidak. Selanjutnya ada tanggung jawab dari pihak auditor, di mana tanggung jawab utama dari pihak auditor yaitu pemahaman tentang pengendalian internal yang akan diaudit. Auditor juga harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kontrol atas keandalan pelaporan keuangan. Jadi kita harus mengecek lagi tuh apakah laporan keuangannya wajar atau sesuai standar apa belum. Terus yang kedua itu kontrol atas kelas transaksi dibandingkan kelas saldo akun. Mengapa auditor harus memperhatikan kelas transaksi terlebih dahulu? Karena semua kesalahan biasanya berawal dari transaksi. Jika transaksinya salah, maka otomatis akunnya juga salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 komponen KOSO. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada bagian depan itu merupakan 5 komponen KOSO. Jadi perusahaan dalam menerapkan pengendalian itu harus memperhatikan 5 komponen KOSO.
Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, terus penilaian resiko, terus kontrol aktivitas, informasi dan komunikasi, dan monitoring atau pengawasan. Pada bagian atas yaitu merupakan 3 tujuan utama pengendalian internal yang kita bahas tadi, yaitu tentang efektivitas dan efisiensi operasi, terus keandalan pelaporan dan kepatuhan. Nah, pada bagian satu itu merupakan bagian-bagian dari perusahaan. Nah, setiap bagian itu berbeda tergantung perusahaannya. Bisa kita lihat di sini, misalnya ada level entitas, divisi, terus operating unit, dan pemisahan tugas. Bisa kita lihat di figure 11.3 itu ada 5 komponen COSO. Nah, kontrol environment ini diibaratkan sebuah payung, dan di bawahnya itu diikuti oleh 4 komponen COSO lainnya. Kenapa kontrol environment itu diibaratkan sebuah payung? Karena jika lingkungan pengendaliannya tidak berjalan efektif, maka 4 komponen COSO lainnya seperti penilaian resiko, terus kontrol aktivitas, terus informasi dan komunikasi serta pengawasannya juga tidak akan berjalan efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu-satu komponen COSO. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Kita harus dapat melihat tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang ada di perusahaan. Karena ketiga hal tersebut akan menggambarkan bagaimana keadaan sebenarnya manajemen. Nah, efektif dan tidaknya lingkungan pengendalian tergantung dari pelaksananya atau manusianya. Adapun 5 prinsip lingkungan pengendalian. Yang pertama itu integritas dan nilai etika, terus dewan pengawas, terus struktur organisasi, terus komitmen kompetensi dan akuntability. Kelima prinsip itu penting karena lebih kepada struktur organisasi atau manajemen itu sendiri. Nah, komponen COSO yang kedua itu ada penilaian resiko. Kita harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang ada dalam bisnis untuk persiapan laporan keuangan dengan membandingkan standar-standar yang ada. Nah, di dalam lingkungan penilaian resiko ada 4 prinsip. Yang pertama itu kita harus tahu tujuannya apa, terus resikonya apa saja dan bagaimana memanagenya. Terus kita harus tahu apakah akan ada kemungkinan salah saji yang berpotensi fraud, terus pengawasan yang berkala. Komponen COSO yang ketiga yaitu tentang pengendalian aktivitas. Kita harus melihat dari sisi kebijakan dan prosedur untuk menekan resiko-resiko yang ada. Di pengendalian aktivitas ini terdapat 3 prinsip, yaitu mengurangi resiko, memanfaatkan teknologi, dan menetapkan kebijakan, prosedur, dan ekspektasi. Adapun 5 cara untuk pengendalian aktivitas. Yang pertama itu pemisahan tugas yang memadai untuk mencegah salah saji atau kecurangan. Nah, misalnya itu kasir memegang uang. Nah, kasir tersebut sendiri tidak boleh menjadi accounting karena akan menyebabkan bisa terjadinya kecurangan. Terus contoh lainnya itu yang mengelola IT perusahaan harus dipisahkan dengan user untuk menghindari pemalsuan informasi yang dibuat oleh user. Terus yang kedua itu ada otoritas transaksi dan kegiatan yang tepat. Di sini kita harus memisahkan mana dokumen yang memerlukan otorisasi yang umum dan otorisasi yang khusus. Misalnya biasanya kan nominal nota penjualan yang kecil itu tidak memerlukan otorisasi sampai direktur keuangan. Nah, beda lagi kalau misalnya nominal nota penjualan yang kecil biasanya memerlukan otorisasi direktur keuangan. Lalu yang selanjutnya itu ada pencatatan dan dokumen yang memadai. Misalnya, mencatat transaksi saat terjadinya transaksi. Terus pengefektifan penggunaan dokumen. Lalu selanjutnya itu ada kontrol fisik atas aset kita sendiri untuk menghindari pencurian dan pemalsuan. Terus yang terakhir itu ada satu pihak independen. Untuk apa? Untuk melakukan review terhadap 4 kontrol aktivitas sebelumnya secara berkala. Komponen COSO yang keempat yaitu tentang informasi dan komunikasi. Jadi di sini proses mengurai, mentransfer, memproses dan melakukan pelaporan transaksi perusahaan dan akuntabilitas aset. Lalu komponen COSO yang terakhir itu ada monitoring atau pengawasan.
Biasanya di dalam perusahaan besar itu ada bagian internal audit yang melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kualitas internal kontrol secara berkala. Nah, kalau misalnya perusahaan kecil bagaimana? Itu biasanya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan dan pengawasnya, dewan pengawasnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang general control dan aplikasi kontrol untuk mengurangi risiko dari teknologi informasi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu general control dan aplikasi kontrol. General control yaitu dia mengontrol semua aspek mengenai fungsi-fungsi IT, sedangkan aplikasi kontrol dia itu mengontrol semua yang beroperasi di tingkat proses dan pengaplikasiannya untuk proses transaksi. Bisa kita lihat di figur 11.4 yang di dalam lingkaran itu merupakan kontrol aplikasi yang setiap kontrol aplikasinya itu berbeda setiap siklus. Adapun siklus penjualan dan penagihan, siklus penggajian dan siklus pembelian. Yang di luar lingkaran itu merupakan general controls untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya kerusakan sistem perusahaan. Nah, itu misalnya itu kayak sistem crash, terus unauthorized change, terus unauthorized master file update, dan unauthorized processing. Adapun kategori general control, yang pertama itu administration of the IT function. Itu contohnya itu kayak penjabat kepala informasi melapor kepada manajemen senior. Jadi itu supaya manajemen senior itu bisa mengawasi apa yang dilakukan penjabat kepala informasi. Terus yang kedua itu ada separation of IT data, yaitu tanggung jawab pemrograman, operasional, pengendalian data itu harus dipisahkan. Lalu selanjutnya itu ada sistem development. Jadi perusahaan itu harus mengembangkan sistemnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu ada physical and online security, yaitu perusahaan itu harus melakukan pengamanan yang ketat akan data-datanya. Terus backup and contingency planning, yaitu perusahaan harus membackup secara berkelanjutan untuk menghindari kehilangan data. Lalu yang terakhir itu hardware control, yaitu kita harus mengontrol perangkat keras agar tidak terjadi kerusakan. Adapun kategori dari aplikasi kontrol yaitu ada input, proses, dan output. Input di sini yaitu kita memastikan informasi yang masuk sudah terotorisasi akurat dan lengkap. Lalu yang kedua itu ada proses, mencegah atau mendeteksi ketika transaksi diproses. Lalu yang terakhir itu ada output, yaitu untuk mendeteksi error ketika sudah selesai. Jadi setiap kategori itu kita harus memastikan informasi itu tidak terjadi error. Pembahasan yang terakhir yaitu dampak IT dalam pengendalian internal. Dulu pengendalian internal itu secara manual, namun semenjak adanya IT, jadi pengendalian itu berbasis komputer. Lalu informasi yang dihasilkannya pun bermutu tinggi. Adapun database manajemen sistem yaitu penyimpanan data perusahaan secara online seperti G Drive dan website perusahaan. Terus ada enterprise resource planning system, yaitu semua fungsi-fungsi perusahaan itu dijadikan satu untuk efisiensi. Terus adanya firewall, yaitu memasang antivirus untuk mencegah kehilangan data. Terus encryption techniques, yaitu memasang ID password untuk menghindari penyalahgunaan akses. Terus ada digital signature, dan yang terakhir itu ada service center yang terdiri dari ISP dan cloud computing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.